Pada sesi sebelumnya, kita telah meresensi buku yang berjudul Merusak Bumi dari Meja Makan, yang ditulis oleh M. Faizi. Di dalam buku itu diuraikan bagaimana perilaku atau tindakan kecil manusia seperti di atas meja makan dapat berdampak bagi kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena perubahan gaya hidup manusia. Lantas, bagaimana perubahan gaya hidup manusia dapat terjadi? Bagaimana kearifan lokal nenek moyang dapat tergeser dan merubah manusia menjadi rakus? Kita akan uraikan hal itu pada sebuah buku yang berjudul Lingkungan Hidup dan Kapitalisme, sebuah pengantar. Buku ini ditulis oleh Fred McDuff dan John Bellamy Foster. Buku ini merupakan buku terjemahan yang pertama kali terbit di Amerika Serikat dengan judul What Every Environmentalist Needs to Know About Capitalism. Buku yang diterbitkan oleh margin kiri ini berisi tentang bagaimana sistem perekonomian kapitalisme beroperasi di dunia nyata dan bagaimana ia menjadi akar penyebab masalah-masalah ekologis yang terjadi saat ini. Isu kerusakan lingkungan hidup bukanlah hal baru bagi dunia saat ini. Jauh sebelumnya, persoalan semisal penggundulan hutan, erosi tanah, dan berbagai bentuk kerusakan lainnya telah terjadi sepanjang zaman kuno. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa catatan semisal Plato yang mengomentari kerusakan lingkungan di sekitar Athena. Lalu apa yang membedakan dengan era modern? Dalam hal ini, era modern lebih menonjol dalam beberapa aspek, seperti populasi manusia yang semakin banyak, penggunaan teknologi canggih yang sanggup menciptakan kerusakan lingkungan yang lebih besar dan cepat, serta kita memiliki sistem ekonomi yang tak memiliki batas, tak mengenal batas. Itulah kapitalisme. Oleh karena itu, tidak heran jika kerusakan lingkungan hari ini telah begitu luas, melewati batas-batas wilayah lokal, regional, hingga mengglobal. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa sih dengan kapitalisme? Mengapa kapitalisme dapat menjadi akar penyebab kerusakan lingkungan hari ini? Sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kita memahami secara definisi apa itu kapitalisme. Secara sederhana, kapitalisme dapat kita definisikan sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi di mana para pemilik kapital atau yang biasa kita sebut dengan kapitalis mengambil surplus produk yang dihasilkan oleh produsen langsung atau buruh yang menghasilkan laba, akumulasi kapital, dan harta kekayaan bagi kapitalis. Dari definisi itu, lantas apa yang salah dengan kapitalisme? Logika kapitalisme menekankan pada akumulasi dan kompetensi, sehingga hal ini mendorong keuntungan lebih, akumulasi kapital, lagi, dan lagi. Para kapitalis tak menerima batas-batas bagi ekspansi suatu pasar. Bahkan, jika suatu pasar mengalami kondisi jenuh, maka ia akan terus-menerus berekspansi ke pasar-pasar yang baru. Ya, meskipun hal ini memiliki efek positif bagi kemajuan sosial, namun penekanan terhadap akumulasi demi akumulasi itu sendiri juga berdampak negatif pada lingkungan dan sosial. Ekolog Richard Levins memberikan ilustrasi bagaimana kapitalisme dapat berperan di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan, pertanian bukanlah untuk menghasilkan makanan, tetapi keuntungan. Makanan hanyalah sampingannya. Layanan kesehatan adalah komoditas, kesehatan hanyalah sampingannya. Dari uraian ini dapat kita pahami setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi penyebab konflik antara kapitalisme dan lingkungan. Pertama, kekuatan penggerak dari kapitalisme adalah mengejar laba dan akumulasi tanpa akhir. Kedua, karena persaingan, perusahaan terdorong untuk terus-menerus menambah penjualan dan melebarkan pangsa pasar. Tujuan dari sistem ini adalah menciptakan laba dan mendorong akumulasi. Seorang ahli ekonomi sekaligus ekologi, Herman Daly, mengungkapkan sebuah istilah yang menggambarkan hubungan kapitalisme dan lingkungan hidup. Apa yang disebut dengan teorema ketidakmungkinan, di mana
pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bisa tumbuh secara tak terbatas dalam lingkungan yang terbatas. Kapitalisme tak mengenal batas-batas ekspansi, tidak ada jumlah laba, jumlah kekayaan, serta konsumsi yang cukup atau terlalu banyak. Di sisi lain, lingkungan sebagai tempat di mana manusia dan spesies-spesies lainnya hidup memiliki batas-batas. Ini artinya, kapitalisme hanya mencari tempat untuk mengeksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Logika kapital menekankan tumbuh atau mati, sementara efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sosial kurang diperhitungkan. Kapitalisme merubah hubungan antara alam dan manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia menjadi tidak harmonis. Begitu banyak bukti-bukti empirik bagaimana sistem kapitalisme berdampak pada sosial dan kerusakan lingkungan global, seperti eksploitasi alam dan buruh oleh perusahaan multinasional, eksplorasi dan ekstraksi minyak bumi, pencemaran laut akibat tumpahan minyak, overfishing, deforestasi, dan masih banyak lagi. Ya, mungkin hari ini kita telah memiliki solusi terkait persoalan perubahan iklim akibat emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca, yaitu dengan mengurangi jejak karbon. Namun, apakah hal itu sudah cukup? Tentu tidak, sebab lingkungan masih saling terhubung dengan sistem kapitalisme yang terus memperluas kapital secara tak terbatas. Oleh karena itu, yang perlu dikurangi bukan hanya jejak karbon, namun juga tapak ekologis. Prinsip yang baru perlu kita terapkan saat ini, yaitu adalah pembangunan manusia berkelanjutan. Artinya, pembangunan yang cukup bagi semua orang. Pembangunan ini didasarkan pada manfaat bagi semua orang, bukan pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan pihak kapitalis, sementara para buruh dan lingkungan menjadi imbasnya. Pembangunan manusia yang berkelanjutan menekankan pada pemenuhan kebutuhan real manusia, serta hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Hal inilah yang kita sebut dengan revolusi ekologis. Secara keseluruhan, buku ini memberikan sebuah argumen serta bukti-bukti empirik bagaimana kapitalisme menjadi akar penyebab kerusakan lingkungan. Penulis menekankan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini bukan hanya terletak pada level individu, namun juga didukung pada level sistemik. Oleh karena itu, perlu adanya suatu masyarakat baru, suatu masyarakat yang bekerja dengan siklus alam, serta hubungan yang harmonis antara manusia dan spesies-spesies lainnya dari ekosistem. Tujuannya agar mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan, merawat bumi dan sosial, serta kebebasan secara umum. Epicurus, seorang filsuf Yunani kuno, pernah mengatakan, kekayaan jika tidak dibuat batasnya adalah kemiskinan besar. Sekian resensi kita kali ini. Ada pertanyaan?